Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Kewirausahaan bidang kesehatan. Topik kali ini kita akan membahas mengenai pemasaran yang terdiri dari 4 subtopik. Yang pertama yaitu mengenai definisi pemasaran, yang kedua mengenai konsep pemasaran, yang ketiga mengenai tujuan manajemen pemasaran, dan yang keempat mengenai jenis manajemen pemasaran. Baik, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, definisi pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran itu merupakan sebuah proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai dari produk kita atau produk yang produsen atau seorang wirausaha atau seorang bisnismen miliki kepada pelanggan. Dengan harapan proses tersebut, proses pemasaran tersebut dapat menciptakan atau membuat hubungan yang baik ya antara produsen atau seorang wirausaha dengan pelanggannya. Ya, jadi proses pemasaran ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Lalu Kotler dan Armstrong menyatakan marketing is the process by which companies create value for customers. Ya, jadi ada kata create value atau menciptakan sebuah nilai atau membuat sebuah makna ya untuk konsumennya dan and build strong customer relationship, ya, membangun hubungan yang kuat antara si wirausaha dengan konsumennya, ya, in order to capture value from customer in, itu dengan harapan adanya timbal balik atau adanya respon balik dari konsumen kepada seorang wirausaha atau seorang bisnismen. Ya, lalu David menyatakan pemasaran ini dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pendefinisian, ya, pengantisipasian, penciptaan serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan sebuah produk atau jasa. Artinya adalah pemasaran ini dapat memberikan penjelasan, dapat memberikan menciptakan nilai ya di hati konsumennya, sehingga dengan harapan produk-produk yang kita kenalkan sebagai seorang bisnismen atau seorang wirausaha itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, produk kita bisa berupa barang atau jasa. Dengan adanya pemasaran itu dapat memenuhi atau dapat mencapai atau dapat menjadi solusi dari kebutuhan-kebutuhan konsumen kita. Ya, jadi pemasaran itu harus mampu memberikan nilai, mampu memperkenalkan produk kita kepada pelanggan. Itu definisi dari pemasaran. Lalu menurut Kotler dan Armstrong itu ada 4 hal yang harus ada ketika kita akan melakukan pemasaran. Ya, yang pertama adanya kebutuhan atau adanya keinginan atau adanya permintaan dari si konsumen. Bagaimana jika tidak ada? Nah, kita akan atau seorang produsen atau seorang wirausaha itu dapat menciptakan atau dapat membuat kebutuhan, ya, sehingga yang awalnya tidak ada kebutuhan, tidak ada keinginan itu akan tercipta di pikiran konsumennya. Lalu yang kedua, adanya penawaran pasar, yaitu adanya produk, ada layanan yang diberikan, atau ada pengalaman yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Sehingga itu akan menarik konsumen untuk mengetahui dan mencoba produk kita. Ya, lalu yang ketiga ada pertukaran dan hubungan, ya. Jadi ada pertukaran dari produsen itu akan memberikan barang atau jasanya, sedangkan dari konsumen itu akan memberikan uang sebagai ganti rugi atau sebagai pengganti dari barang atau jasa tersebut. Ya, lalu ada relationship, ada hubungan, artinya adalah antara produsen dan konsumen itu terjadi hubungan yang baik. Ya, hubungan tidak hanya sebatas jual beli, tapi hubungan jangka panjang, sehingga dengan adanya pemasaran itu diharapkan konsumen ini akan balik lagi ke kita untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Dan yang terakhir ada yang namanya market.
atau pasar. Nah, pasar ini merupakan tempat bertemunya antara konsumen dengan produsen. Jadi itu 4 hal yang harus ada dalam proses pemasaran. Lanjut, ya, tujuan pemasaran atau definisi dari manajemen pemasaran yaitu yang pertama menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran itu merupakan sebuah seni dan sains. Artinya adalah seni itu seperti yang sudah saya pernah bilang, seni itu tidak pernah ada yang salah. Artinya dalam manajemen pemasaran itu banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan, banyak sekali cara-cara dalam manajemen pemasaran. Ya, cara-caranya tersebut berdasarkan pada sains, ya. Namun dalam penerapannya itu membutuhkan seni. Artinya adalah satu manajemen pemasaran itu mungkin saja berhasil atau mungkin saja gagal. Ya, jadi satu cara memasarkan produk bisa saja berhasil, bisa gagal. Ya, atau mungkin ketika cara pertama gagal bisa menggunakan cara kedua. Artinya adalah cara-cara atau proses dalam manajemen pemasaran itu tidak ada yang salah. Semua cara, semua proses, semua manajemen, metode manajemen pemasaran itu dapat digunakan sesuai dengan produk kita, sesuai dengan profil atau sesuai dengan siapa konsumen kita. Ya, lalu manajemen pemasaran itu seni dan sains dalam memilih siapa target pasar kita, siapa calon konsumen kita, siapa yang akan membeli produk kita, siapa yang akan menggunakan jasa kita. Ya, setelah kita memilih, kita akan mendapatkan atau mencapai dari konsumen tersebut. Setelah dia tercapai, setelah kita temukan, kita pertahankan mereka. Ya, pertahankan supaya mereka betah dengan kita sebagai seorang wirausaha, lalu kita tumbuhkan atau tingkatkan jumlah jumlah atau kualitas dari produk kita dengan cara menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul atau keunggulan dari produk kita sehingga pelanggan-pelanggan ini akan setia atau loyal terhadap produk atau jasa kita. Ya, lalu yang kedua, menurut Bu Cari Alma, ya, manajemen pemasaran itu adalah kegiatan merencanakan, ya, planning, mengarahkan, ya, dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk. Ya, jadi dalam manajemen pemasaran kita harus merencanakan kira-kira metode apa yang tepat. Ya, lalu kita arahkan diri kita atau mungkin nanti stafnya atau kelompoknya untuk mengawasi nanti ya proses-proses atau aktivitas dalam proses pemasaran produk atau jasa. Ya, nanti ketika perusahaannya sudah besar, manajemen pemasaran ini biasanya dijalankan oleh tim marketing atau unit yang bekerja di dalam marketing. Ya, tujuannya apa? Nah, yang pertama, pemasaran ini bertujuan untuk menciptakan adanya permintaan ya dari konsumen. Ya, dengan adanya pemasaran, produk kita atau jasa kita ya menjadi terkenal sehingga konsumen atau calon konsumen itu akan berniat atau pengen membeli produk kita. Ya, lalu yang kedua, dengan adanya manajemen pemasaran yang baik itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, lalu yang ketiga itu meraih pangsa pasar atau market share. Ya, lalu yang keempat dapat meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Ya, lalu yang kelima pemasaran biasanya digunakan untuk menciptakan citra yang baik untuk produk kita. Dan yang terakhir untuk mendapatkan dan menggait pelanggan-pelanggan atau konsumen baru untuk produk kita. Itu 6 tujuan dari manajemen pemasaran. Ya. Lalu jenis-jenis pemasaran, ya setidaknya ada 12 jenis yang saya jelaskan di sini. Nanti teman-teman silakan ketika melihat atau membaca dari sumber-sumber lainnya itu dipersilahkan. Ya, ini setidaknya saya jelaskan ada 12 jenis dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, pemasaran
iklan berbayar. Artinya seorang produsen, seorang wirausaha, seorang bisnismen itu melakukan pembayaran atau membuat iklan yang nanti iklannya itu akan dipasang di media massa, media cetak atau media elektronik dengan cara berbayar. Jadi dia membayar jasa untuk mengiklankan produk-produk atau jasanya tersebut. Ya. Lalu yang kedua, pemasaran transaksional. Ya, ini artinya adalah ketika konsumen itu akan mendapatkan benefit ketika dia berbelanja produk atau jasa kita. Ya, ketika konsumennya belanja atau ketika konsumennya menggunakan jasa, baru kita kasih reward atau hadiah, diskon, voucher dan lain sebagainya. Itu merupakan metode pemasaran transaksional. Ketika ada transaksi, di situ dilakukan pemasaran. Ya, lalu yang ketiga, pemasaran media sosial menggunakan Facebook, Instagram, Google Ads dan lain sebagainya. Ya, yang keempat, ada pemasaran interaktif. Nah, ini melibatkan konsumen secara langsung, artinya bisa berupa demo, misalnya demo memasak, begitu ketika produk yang dijual ada produk alat masak, atau alat make up, itu konsumen atau calon pelanggan itu diajak langsung terlibat menggunakan atau menikmati jasa tersebut. Sehingga kalau konsumen tertarik, dia harus membeli produk atau jasa tersebut. Ya, melibatkan secara langsung proses atau penggunaan produk atau jasa tersebut. Itu yang keempat ya. Lalu yang kelima, ada pemasaran konten. Ya, pemasaran konten ini memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Artinya adalah ketika melakukan pemasaran, si penjual atau produsen tersebut akan menceritakan atau memberikan informasi-informasi terkait dengan produknya, terkait hal yang terkait. Misalnya ini sering ditemukan ketika produknya berupa alat kesehatan, misalnya. Ya, nanti pihak produsen atau penjual itu akan menceritakan suatu penyakit misalnya atau suatu kondisi kesehatan, terus nanti diceritakan secara detail dengan narasumber dokter atau narasumber tenaga kesehatan, lalu nanti akan diberikan informasi-informasi untuk mencegah penyakit tersebut atau untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ya, sehingga konsumen akan mendapatkan informasi kesehatan plus mendapatkan informasi terkait produk atau jasa tersebut. Ya, lalu yang keenam ada namanya search engine optimization. Ya, ini menggunakan Google. Ya, jadi ini pemasaran digital. Ya, mungkin teman-teman ketika browsing ya atau ketika googling sesuatu, biasanya produk ya atau jasa tertentu biasanya yang paling atas itu adalah produk yang paling laku. Nah, itu adalah search engine optimization ya, Search engine optimization artinya adalah memanfaatkan fitur search engine Google untuk memasarkan produk kita sehingga produk kita akan nanti muncul paling atas, paling mungkin diklik oleh calon-calon pembeli. Gitu. Lalu yang ketujuh, melalui media ya atau public relation, yaitu berupa testimoni ya atau pengalaman langsung dari pelanggan atau konsumen yang telah menggunakan produk atau jasa kita, atau ibaratnya dari mulut ke mulut. Ya, itu jenis-jenis pemasaran. Lalu yang kedelapan ada inbound marketing, ya membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Ini biasanya sering dilakukan oleh produk-produk atau jasa di bidang otomotif. Ya, karena misalnya seorang konsumen membeli mobil atau membeli motor di dealer tersebut, maka pihak dealer akan membangun hubungan jangka panjang karena dalam penggunaan mobil atau motor tersebut kan ada namanya servis ya, biaya servis, ganti oli, itu si produsen mobil atau motor itu berharap ketika motor atau mobilnya diservis itu akan balik lagi ke tempat mereka di mana mereka membeli, di mana konsumen itu membeli. Ya, itu kan jangka waktunya tahunan ya, sehingga dengan adanya inbound marketing ini pihak konsumen pengguna motor atau mobil itu akan langganan jangka panjang kepada dealer tersebut. Ya, lalu ada telemarketing, ini biasanya pemasaran menggunakan email atau menggunakan telepon, menggunakan ibaratnya ini marketing
pemasaran jarak jauh. Jadi mungkin teman-teman sering mengalami ya tiba-tiba ada yang telepon dari asuransi atau dari bank mana menawarkan produk, menawarkan kartu kredit atau menawarkan jasa asuransi dan lain-lain. Ya, lalu yang 10 ada email marketing. Biasanya teman-teman mungkin mendapatkan email terkait dengan promo, terkait dengan belanja, terkait dengan gratis ongkir dan lain sebagainya. Itu email, melalui email ya, itu namanya email marketing. Nah, lalu ada program referral ya. MLM ya, multi level marketing atau member get member. Jadi ketika konsumen ya, konsumen itu menggunakan suatu produk atau jasa, kemudian dia menyebarkan informasi produk atau jasa tersebut kepada orang lain sehingga orang lain tertarik, lalu si pelanggan tersebut akan mendapatkan reward ya karena sudah mengajak orang lain. Rewardnya bisa berupa bonus, bisa berupa diskon, potongan harga dan lain sebagainya. Ya, lalu yang terakhir ada jenis-jenis pemasaran yang ke-12 yaitu tentang conversational marketing, yaitu marketing yang melibatkan pembicaraan atau berbincang atau mungkin berdiskusi ya terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Jadi ada komunikasi efektif, ada komunikasi yang ujung-ujungnya sih nawarin barang gitu, ujungnya sih nawarin jasanya. Gitu. Nah, ini ya setidaknya ada 12 jenis metode pemasaran. Nanti apakah semua jenis atau metode ini wajib digunakan? Saya jawab enggak. Ya, gunakanlah jenis atau cara pemasaran ini sesuai dengan produk, sesuai dengan jasa yang kalian tawarkan. Ya, karena ada yang satu jenis atau satu metode ini bisa cocok dengan produk kalian atau jasa kalian, bisa juga nggak cocok. Ya, semua ada cocok-cocokan lah intinya ya. Jadi teman-teman setidaknya ketika teman-teman memahami ini, teman-teman akan bisa memilih jenis media pemasaran yang tepat untuk produk atau jasa kalian. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan atau pada topik manajemen pemasaran bagian pertama. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di materi tentang manajemen pemasaran bagian kedua. Terima kasih.